ketakutan dunia itu satu, selalu galau dengan apa yang belum terjadi. Hidupnya galau memikirkan sok ini apa? Ya besok, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Bahkan 1 tahun yang akan datang itu sudah dipikir. Aku sok 1 tahun ini anakku wayang mlebu SMP, wayang mlebu SMA, wayang kuliah, dipikir setiap hari. Galau hidupnya. Padahal belum tentu usianya itu sampai 1 tahun yang akan datang. Jadi kan bisa jamin? Tidak bisa. Padahal yang dipikir sudah puluhan tahun yang akan datang. Boleh nggak berpikir itu? Boleh, tetapi jangan sampai membuat galau. Itu yang pertama ya. Jadi galau dengan yang belum terjadi. Cemas dengan yang akan datang. Cemas. Kemudian cemas tidak punya uang. Oh, bener Pak itu ya. Kalau cemas tidak punya uang itu pasti. Cemas dengan apa yang belum terjadi. Itu Hakim yang mengatakan. Itu ciri pertama. Kalau ciri itu kemudian ada dalam diri kita, berarti oh, aku termasuk orang pecinta dunia. Nomor 2 kata Hakim, kecewa, sedih dengan yang sudah terjadi. Kecewa, sedih dengan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu kemudian membelenggu hidupnya. Yang akan datang itu kemudian menyengsarakan dirinya. Hidupnya tadi selalu galau. Kemudian yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Contoh, menyesali dirinya. Aku dhisik nyapo to aku dilair teko bapakku sing ra duwe. Kok gak lahir teko rahimnya seorang presiden apa siapa? Khairul Tanjung atau siapa itu yang kaya raya. Mungkin saya sudah kaya raya. Itu kecewa dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kecewa. Pokoknya sesuatu yang kecewa. Saya kok gini, saya kok gini, saya kok gini. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah capek yang tidak ada ujungnya. Setiap waktu capek pikirannya, capek hatinya, capek badannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak semuanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau semuanya itu kemudian diniatkan karena Allah, insya Allah hatinya tidak capek, pikirannya juga tidak capek. Saya yakin yang hadir di sini punya pengalaman pribadi masing-masing. Saya yakin. Saya tuh dulu juga sama, pernah berpikir seperti itu. Ketika anak saya kelas 5 SD, saya tanya kepada teman saya, Mas, pondok itu 1 bulan bayarnya berapa? Kira-kira anak saya itu 2 juta Pak Iwan 1 bulan. Itu 1 bulan. Saya berpikir, ya Allah, dan kapan saya bisa mondokkan anak saya yang kemudian bayarnya 2 juta? Tak mungkin. Pikiran saya. Dan itu mungkin bisa terjadi kepada jenengan. Tak mungkin. Itu posisi anak saya kelas 5 SD. Kelas 6 naik harus saya pondokkan. Itu juga tidak punya apa-apa. Tapi ketika berjalan waktu, tak pikir-pikir tuh, kok ya iso? Padahal 1 bulannya juga segitu. Tapi pikiran ketika masih lama itu, wah gak mungkin aku gak 1 bulan kemudian bayar 2 juta, gak mungkin. Pembayaran itu sebulan 2 juta, terpondi kalau kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Allah memiliki jalan yang lain. Itu saya yakin semuanya punya cerita masing-masing, pengalaman pribadi. Jadi itu yang ketiga, ciri pecinta. Kemudian tingkat kata Mutawalli Asy'arawi, tingkat yang kedua setelah uang itu adalah wal afiyah a'la darajat.
tingkatan yang di atasnya uang itu adalah rezeki kesehatan. Ada tetangga kita duitnya akeh. Ada tetangga kita, tetangga jenengan duitnya pas akeh. Tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, makannya harus ini, minumnya harus ditakar, satu hari minumnya harus sekian mili, makan buahnya harus ini, kemudian hidupnya ditakar. Orang yang sakit seperti itu kemudian pasti membayangkan, kok enak yo kayak makan sate oke, makan gulai oke, makan apapun oke, dan tidak sakit. Ketika merasakan sakit itu baru menemukan nikmatnya sehat. Tapi pas sehat kemelinti, koyok gak pernah, tidak akan sakit. Tapi pas sakit, ya Allah, jangankan kok sakit yang parah, kita kemudian meriang gitu, adem panas, kemudian melihat orang lain lalu lalang di depan rumah kita, wah kok enak yo, melayu rono melayu ini, aku loh, nek jedinge gak wani perkara sakit, itu hanya penyakit ringan. Artinya Syekh Mutawalli Asy-Syarawi itu kemudian mengatakan sehat itu adalah rezeki di atas harta. Yang ketiga kata Mutawalli Asy-Syarawi, wasolahul abna afdalul anwa. Rezeki yang tingkatan nomor 3 itu adalah anak yang soleh. Kenapa kok anak yang soleh? Karena tidak semua orang tua, kalau rezeki uang tadi hampir semuanya bisa cari. Taat kepada Allah dia juga dapat uang, orang tidak taat kepada Allah juga dapat uang. Tapi kalau anak soleh, tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Tidak semua orang tua. Apalagi kemudian Bu sekalian, jenengan semuanya pendidik. Awal di playgroup, di TK itu adalah awal pendidikan. Maka harus kalau bangun itu pondasinya harus kuat. Makanya ngajar itu kalau semakin ke bawah itu semakin sulit. Dosen itu enak ngulangi. Apa mana ingin tinggi online ya ora. Coba jenengan, apa bisa anak-anak online? Sing mumet boleh. Oke. Yang mumet boleh. Tidak bisa anak TK kemudian online tidak bisa. Maka harus wayahe joget, gurune joget. Wayahe selundulan ning jero liban iki melu selundulan. Maka guru TK itu kan awet-awet muda. Kenapa setiap hari joget, setiap hari nyanyi? Kan nggak mungkin ngajar anak-anak kemudian ayo nyanyi kemudian dengan diem aja, kan nggak mungkin, melu joget gitu ya. Itulah yang kemudian ada di tubuh kita itu kemudian memunculkan aura senang gitu ya, senang. Tetapi sekali lagi, karena itu pondasi, kalau pondasinya kuat maka rumahnya kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat maka cepat ambruk. Maka yang perlu dibangun itu adalah cara pola berpikir. Saya sampaikan, ada seorang profesor dari Stanford University, itu namanya Carol Dweck. Itu pola berpikir itu dia hanya membagi 2, growth mindset dan fixed mindset. Apa kuwi? Ini contohnya.
Saya tanya jenengan semuanya, kalau putra putrinya jenengan, tidak siswanya, pulang ke rumah bawa rapot, jenengan lihat matematikanya dapat 9, kemudian IPA-nya dapat nilai 4, respon jenengan apa?